Halo guys, jadi di video kali ini aku akan sharing ke kalian karena belakangan ini aku sering banget dengar berita ataupun isu dan ternyata aku tahu ini tuh betapa pentingnya buat kalian yang berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Di video kali ini aku akan membahas masih meragu mengapa asuransi itu penting dan kamu butuhkan. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, pasti ada aja resiko yang kita hadapi dan bisa terjadi. Kalau resiko itu terjadi, tak jarang pengaruhnya cukup besar terhadap stabilitas keuangan pribadi. Contohnya kejadian sakit. Ketika terjatuh sakit dan membutuhkan perawatan serta pengobatan, kamu perlu mengeluarkan biaya untuk mengakses keduanya. Biayanya mungkin tidak besar bila sakit yang kamu derita adalah termasuk ringan. Tetapi bagaimana bila terjadi penyakit yang kamu derita itu cukup berat dan biaya pengobatannya melebihi kemampuan keuangan kalian? Stabilitas keuangan pribadi bisa terguncang. Bahkan kamu mungkin terpaksa harus berutang ke sana ke sini agar bisa membayar biaya pengobatan dan mungkin kamu menjual aset yang kamu punya untuk mendapatkan uang. Ceritanya akan berbeda bila kamu memiliki asuransi kesehatan. Asuransi bisa menutup biaya pengobatan yang kamu butuhkan sehingga stabilitas keuangan pribadi tidak perlu terguncang terlalu dalam. Masih meragu mengapa asuransi itu penting dan kamu butuhkan? Di videoku kali ini aku akan bahas kenapa betapa pentingnya seseorang memiliki asuransi. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa tonton sampai habis. Oke. Yaitu yang pertama, asuransi adalah safety net utama. Dalam pengelolaan keuangan yang sehat, setiap orang idealnya membangun dan memiliki jaring pengaman alias safety net. Jaring pengaman finansial ini terutama ditopang oleh dua hal, yaitu keberadaan dana darurat yang memadai dan asuransi. Dana darurat ini akan sangat berguna membantu kamu menghadapi kejadian-kejadian yang tak terduga yang membutuhkan kehadiran dana tunai segera. Hanya saja, dana darurat ini memiliki keterbatasan nilai. Rata-rata orang yang diharapkan memiliki dana darurat ini sebesar minimal 6 kali nilai pengeluaran bulanan. Jadi, bila pengeluaran kamu per bulan mencapai 7 juta, maka jumlah dana darurat yang ideal adalah 42 juta. Masalahnya, dana darurat memiliki keterbatasan. Ketika seseorang terjatuh sakit dan membutuhkan biaya perawatan selama seminggu di rumah sakit hingga menghabiskan biaya 50 juta, dana darurat yang bisa langsung habis begitu saja. Disinilah penting juga melengkapi safety net keuangan pribadi dengan asuransi. Asuransi menjadi jaring pengaman utama kamu menghadapi resiko terjadi kerugian finansial dalam jumlah besar. Sebagai contoh, setiap bulan kamu membayar premi asuransi kesehatan sebesar 700.000 untuk mendapatkan proteksi kesehatan dengan nilai mencapai 300 juta dalam setahun. Dengan begitu, dengan uang kecil sebesar 700.000 per bulan, kamu melindungi potensi resiko pengeluaran biaya rumah sakit senilai 300 juta. Ketika suatu saat kamu sakit dan membutuhkan pengobatan yang memakan biaya hingga 300 juta, keuangan pribadi kamu tidak perlu terpengaruh. Yang kedua, yaitu asuransi dulu, investasi kemudian. Minat orang berinvestasi saat ini semakin meningkat bila dibandingkan dekade silam. Berbagai jenis investasi mulai obligasi, reksadana hingga saham terus menunjukkan kenaikan baik dari segi jumlah dana kelolaan maupun jumlah investor retail. Bila kamu juga berminat memulai investasi untuk keperluan masa depan, pastikan kamu sudah memenuhinya lebih dulu untuk kebutuhan asuransi. Bila kamu juga berminat memulai investasi untuk keperluan masa depan, pastikan kamu sudah lebih dulu memiliki asuransi. Penting untuk mendahulukan terpenuhinya proteksi sebelum kamu memulai investasi. Ibarat orang yang hendak berenang di arus yang deras, proteksi seperti pelampung perlu dikenakan lebih dahulu. Sehingga ketika arus air yang deras mengguncang, ia bisa bertahan karena sudah mengenakan pelampung sebagai proteksi.
Asuransi adalah pelampung yang membantu kamu mengurangi resiko guncangan keuangan pribadi, termasuk guncangan akibat kerugian berinvestasi. Yang ketiga, asuransi adalah bukti cinta dan tanggung jawab. Setiap orang pasti ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya yang ia cintai. Bila saat ini kamu telah menikah dan menjadi penanggung jawab atau pencari nafkah keluarga, salah satu keinginan adalah memberikan stabilitas finansial pada tanggungan. Nah, pernahkah kamu memikirkan bagaimana keluarga yang kamu cintai bisa tetap stabil finansialnya ketika kamu mendadak tutup usia? Ketika pencari nafkah meninggal dunia, pendapatannya yang selama ini ia gunakan untuk menghidupi keluarga mendadak terhenti. Kamu bisa meminimalisir guncangan finansial tersebut agar tidak sampai terjadi pada keluarga yang kamu cintai. Caranya adalah menggunakan asuransi pendapatan yang saat ini kamu miliki dengan membeli polis asuransi jiwa. Sehingga kamu kelak tidak bisa menghidupi keluarga kamu lagi. Asuransi jiwa bisa mengeluarkan sejumlah uang pertanggungan yang bisa digunakan oleh keluarga kamu untuk melanjutkan hidup. Asuransi bukanlah untuk mencegah kematian, melainkan berfungsi memproteksi nilai ekonomi seseorang. Asuransi dibutuhkan agar kehidupan terus berjalan ketika terjadi guncangan finansial yang besar. Dalam konteks ini, berasuransi berarti kamu bertanggung jawab penuh pada kesejahteraan keluarga tercinta. Yang keempat, asuransi membantu efektivitas perencanaan keuangan. Kamu pasti memiliki berbagai mimpi dan cita-cita yang membutuhkan sokongan finansial. Untuk mewujudkan berbagai mimpi kamu itu, kamu menyusun strategi perencanaan keuangan, misalnya dengan menabung atau berinvestasi selama jangka waktu tertentu. Perencanaan keuangan yang kamu miliki bisa lebih efektif berjalan ketika faktor resiko kerugian finansial sudah kamu minimalisasi secara baik. Contoh mudahnya begini, setiap bulan kamu berinvestasi senilai 20% dari pendapatan rutin untuk berbagi tujuan keuangan jangka pendek, menengah maupun panjang. Bila kamu memiliki asuransi kesehatan, maka saat kamu terjatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, arus kas tidak terganggu karena ada asuransi yang menutup biaya tersebut. Alokasi anggaran untuk berinvestasi tetap aman dan tujuan keuangan kamu bisa lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, bila kamu memiliki asuransi, maka arus kas akan terganggu untuk membiayai pengobatan. Bisa-bisa alokasi pendapatan yang sedianya digunakan untuk investasi menjadi terganggu. Yang kelima, kalian harus catat dan dengar ini dan simak baik-baik. Asuransi bukan untuk investasi. Banyak orang salah mengira manfaat asuransi yang sebenarnya dan mencampur adukan fungsi asuransi dengan investasi. Investasi berarti menempatkan dana di sebuah instrumen dengan harapan dana itu bertumbuh melampaui laju inflasi jangka panjang. Investasi yang mampu tumbuh di atas laju inflasi berarti investasi yang cukup menguntungkan. Jadi, bisa dibilang investasi tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan dan melipat gandakan kekayaan. Ini jelas sangat berbeda dengan asuransi. Kamu membutuhkan asuransi untuk melindungi keuangan pribadi dari kerugian finansial akibat terjadinya resiko yang datang dan tak terduga. Resiko itu bisa berupa kejadian sakit, meninggal dunia, kebakaran rumah, atau kehilangan kendaraan bermotor. Perlindungan asuransi kamu dapatkan dengan cara mentransfer resiko ke penyedia asuransi atau perusahaan asuransi. Untuk itu, kamu wajib membayar sejumlah premi sebagai biaya proteksi. Jadi, fungsi utama asuransi adalah untuk memproteksi, bukan untuk mencari keuntungan. Oke? Jadi kalian sampai sini udah paham? Dengan memahami 5 alasan utama tersebut, kamu kini lebih menyadari pentingnya memiliki asuransi. Jadi, jangan tunda lagi kebutuhan berasuransi.
Dan aku juga mau kasih tahu kalian, dalam memilih asuransi, kalian juga harus lihat produk asuransi siapa yang menawarkan. Jadi jangan asal memilih asuransi apa, tapi kalian tidak tahu kondisi apa yang kalian perlukan untuk saat ini ataupun kondisi dari perusahaan tersebut. Jadi kalian juga harus tetap pilih-pilih dalam memilih asuransi.